Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh maju dikit bang. Ada. Ayo bang, bismillah. Ini mujahadah ini. Saya lihat semalam beramai yang tahajud ya, qiyamul lail. Boleh, yang di pojok sana, ayo sini, merapat sini pak. Angkat kepalanya pak, buka matanya, ayo. Ayo pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Hanya Allah taala saja. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekuasaan apa-apa. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Yang menciptakan adalah Allah, selain Allah diciptakan ya. Yang memelihara adalah Allah, selain Allah dipelihara. Yang memberikan rezeki adalah Allah, selain Allah diberikan rezeki. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan namun dijauhkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan namun didekatkan oleh Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Pak, Allah katakan hidup pasti hidup. Allah katakan mati pasti mati. Tak ada hubungannya kematian dengan penyakit Pak. Dia mati. Kenapa dia mati? Sakit. Tidak Pak. Kenapa dia mati? Karena Allah matikan dia. La ilaha illallah. Ini harus diluruskan Pak, tauhid kita. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi yang mematikan bukan penyakit Pak, yang mematikan adalah Allah. Allah berkuasa mematikan dengan sakit atau tanpa sakit. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, satu sembuh, satu mati Pak. Ya. Umurnya sama, dokternya sama, ya. Penyakitnya sama. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kemarin 2 tahun sampai hari ini kita diuji sama Allah Pak. Diuji itu apa yang diuji? Iman Pak. Pandemi ini kalau saya memandang itu ujian iman Pak. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi orang berlari menjauh dari Allah. Ya. Karena lemahnya iman kita. Nah, beginilah keadaan kita hari ini Pak. Mestinya agama yang mengatur dunia, tapi kenyataan sekarang dunia yang mengatur agama. Kok bisa-bisanya orang kafir mengatur tata cara sholat kita Pak? Kata orang kafir, orang kamu boleh sholat tarawih,
Tapi begini syaratnya, begini syaratnya, begini syaratnya. Kok bisa? Yang anehnya umat Islam sami'na wa ata'na. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, baru sekaranglah keadaannya orang sholat seperti senam pagi, Pak. Orang sholat seperti senam aerobik, Pak. Jarak-jarak. Itu zaman dulu tuh nggak ada. Ada pernah wabah juga, Pak, tapi nggak ada orang sholat seperti itu. Hari ini karena lemahnya iman, bahkan ustadz-ustadz pun ikut mengkampanyekan, Pak. Ikut mengkampanyekan. Kalau ada orang bicara tauhid, Pak, kembalilah kepada sunnah. Dibully, Pak. Dibilang nih ustadz bodoh ini. Ustadz bodoh. Nah, mulai hari ini hadirin sekalian, kita yang duduk di majelis ini, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. Kalau Allah yang menjaga, siapa yang bisa ganggu gitu? Nah, makanya hadirin sekalian, karena hari ini kita kurang bicara kebesaran Allah, yang terbicarakan, yang terdengar kebesaran selain Allah. Kebesaran makhluk yang tak nampak oleh mata dibesar-besarkan, dibicarakan sehingga tak nampak yang menciptakan makhluk itu. Tak nampak Allah. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, tugas kita hari ini apa? Menafikan ghairallah. Menafikan selain Allah termasuk menafikan diri sendiri. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa, mereka bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. We are nothing. Without Allah, we are nothing. Tanpa Allah, kita sampah. Kita tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa tanpa Allah. Seandainya seluruh manusia, hadirin sekalian, seluruh manusia setakwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, setakwa nabi-nabi, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia sejahat Fir'aun, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Nah, mulai hari ini hadirin sekalian, yakinilah perkara ini. Dialah Allah, the one and only, satu-satunya zat yang berkuasa. Selain Allah tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba nih tulis ini, banyak yang live nih ya. Tulis di kolom komentar kalian, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalimat sederhana, tapi kalimat ini adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Makhluk tak kuasa. Api makhluk tak kuasa. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Pisau itu makhluk. Nabi Ibrahim dah asah pisaunya, tapi ternyata pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Air sungai itu makhluk, tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Ya, keranjang Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ibunya. Kata ibunya, fikir ibunya Nabi Musa alaihissalam, ini keranjang akan menjauh dari kerajaan Fir'aun sampai ke lautan. Tapi ternyata keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus air sungai, tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Pak, kita baca kisah yang paling banyak itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam dari sebelum lahirnya Nabi Musa, ya, sampai akhir kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Itu Allah hanya bercerita tentang kebesarannya saja. Coba bayangkan, Pak, di tahun yang Nabi Musa harus dibunuh, Fir'aun itu buat kebijakan, Pak. Ini gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi satu orang bayi laki-laki, anak laki-laki dari kalangan Bani Israel nanti akan tumbuh besar dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mimpi Fir'aun. Belum ada orang demonstrasi, Pak. Belum ada orang berteriak turunkan Fir'aun, tidak ada. Baru mimpi saja.
Itu Fir'aun mencret-mencret. Dia buat sebuah keputusan konyol. Dia membunuh 70.000 bayi laki-laki Bani Israel. 70.000 bayi dibunuh. Jadi orang kalau haus kekuasaan, menghilangkan nyawa orang bagi mereka tidak masalah. Seperti Fir'aun laknatullah alaih. Kata penasihat kerajaan, yang mulia Fir'aun, Tuhan, kalau dibunuh terus semua laki-laki tentu akan binasa kehidupan. Bagaimana kalau 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak? Nabi Harun itu lahir di tahun yang tidak dibunuh, aman. Sementara Nabi Musa alaihissalam terlahir di tahun yang harus dibunuh. Ternyata bayi Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam istananya Fir'aun. Tentu bayangkan, Pak. Diambil oleh ibunda Asyiyah. Kemudian dia katakan kepada Fir'aun, ini bayi kita angkat saja jadi anak kita nggak punya anak. Ibunda Asyiyah wanita suci, dia istrinya Fir'aun tapi tak pernah disentuh Fir'aun. Setiap disentuh panas. Wanita suci, nanti akan jadi ratu bidadarinya baginda Rasulullah SAW di surga. Fir'aun tahu ini orang yang akan menghancurkan aku, ini bayi yang ku cari-cari selama ini. Tapi apa boleh dikata, ini bayi sedang berada di pelukan istri yang tercinta. Kata Fir'aun, oke, adopsi jadi anak. Bayangkan Pak, orang yang diburu, bayi yang dicari-cari, ternyata dengan kuasa Allah, Allah hantarkan bayi itu ke dalam istana Fir'aun. Ya. Dan bayi Nabi Musa alaihissalam tidak mau minum susu siapapun, sampai panik Fir'aun, Pak, bikin sayembara. Siapa yang bisa menyusui bayiku, anakku ini, anak angkatku ini, diundang ke istana. Banyak wanita datang, digaji, dikasih fasilitas. Sampai kuasa Allah, Allah hantarkan ibu kandungnya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa di dalam istana. Hebat Allah. Di dalam istana Fir'aun, digaji. Itu Allah bercerita tentang hebatnya Allah. Orang yang diburu, yang dicari, ibunya Nabi Musa tidak menjauhkan, ternyata Allah dekatkan. Yang tadi ketakutan hendak menyusui, bagaimana cara menyusui, nanti dibunuh Fir'aun. Sekarang Allah kuasa menghantarkan ke dalam istana Fir'aun. Sampai terus besar Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, Nabi Musa, kisah kehidupan Nabi Musa alaihissalam hanyalah bercerita tentang kudratullah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai puncaknya Allah ta'ala hancurkan, binasakan Fir'aun. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Mestinya dipukulkan ke kepala Fir'aun, Pak. Tapi perintah Allah ini berbeda, Pak. Coba bayangkan, Nabi Musa terkepung di depan Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun. Kalau ikut pengalaman beragama, tentu Nabi Musa akan lemparkan tongkatnya, lalu tongkat itu akan jadi ular dan memakan Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalam beramal bukan dengan pengalaman, tapi menunggu perintah Allah. Apa perintah Allah? Tidak masuk akal. Perintah Allah, pukullah laut itu wahai Musa. Coba bayangkan, Pak. Mestinya kan pukullah kepala Fir'aun. Laut tidak punya salah apa-apa, kenapa harus dipukul, Pak? Ternyata Allah pun hendak memperlihatkan kudratnya, kekuasaannya. Itu laut dipukul, terbelah menjadi 12 jalan. Dan di Laut Merah itulah Allah binasakan Fir'aun laknatullah alaih. Angkat boleh. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa membenamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Allah pun pernah membenamkan Qarun di dalam tanah. Qarun itu dalam tanah dibenamkan. Kau suka-suka Allah saja. Qarun itu hadirin sekalian dibenamkan di dalam tanah.
Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Mohon maaf Pak, coba kalau kita yang berdoa Pak, mungkin beda doanya. Ya Allah, hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Kita ini Pak gak yakin sama Allah, kita masih yakin dakwah ini berjalan dengan harta Pak. Siapa saja yang yakin dakwah ini tersebar dengan kekuasaan. Kalau antum pernah berbisik-bisik berkata-kata, kalau kita berkuasa nanti Islam berjaya, antum musuh Allah demi Allah. Ataupun bisik-bisik, kalau orang kaya ini dapat hidayah, aman kita ini, musuh Allah. Islam tersebar bukan dengan orang kaya, dengan harta. Islam tersebar bukan dengan kekuasaan. Islam tersebar ke seluruh permukaan dunia ini hadirin mulia dengan nusrah ghaibiyah hanya Allah, dengan pertolongan Allah, asbab tangisan tetesan air mata orang-orang miskin, ya. Asbab mujahadah hanya para sahabat. Mereka tak punya apa-apa. 313 orang sahabat di perang Badar, senjata tak punya, harta tak punya, kekuasaan tak punya, melawan ribuan orang kafir Quraisy. Baca kisah ini hadirin sekalian. Siapa yang menang Pak? Ini umat Islam udah berjuang mau merasa, tapi bisik-bisik kalau ustaz ini itu turun nih menang kita ini. Allah benci kalimat ini. Ini kalau ustaz ini turun gunung nih, ustaz yakin ke ustaz Pak? Nggak yakin ke Allah. Menangis-nangis ratusan ribu orang, Allah tak kabulkan permintaan. Kenapa? Kita menafikan Allah, kita tak melibatkan Allah. Ini persoalan kita. Masalah yang terbesar kita apa hari ini? Menafikan Allah. Banyak orang yang sepertinya berjuang untuk Allah, tapi ternyata dia berjuang untuk partainya, berjuang untuk kelompoknya, berjuang untuk ormasnya, berjuang untuk yayasannya, tak berjuang untuk Allah. Nampaknya hebat ini, tahu-tahu tidak membesarkan yayasan. Nampaknya dahsyat nih, tahu-tahu tidak membesarkan partainya, ormasnya. Maka berhentilah, besarkan Allah saja. Nah, banggalah hanya menjadi orang Islam saja. Wa qala innani minal muslimin. Aku adalah orang yang berserah diri, aku adalah orang Islam. Tidak usah bangga jadi orang Padang, jadi orang Jawa. Tidak usah bangga jadi orang mana-mana Pak. Tidak usah bangga jadi orang Sunda. Aku ini orang Banjar nih, aku orang Bugis nih. Tidak usah bangga jadi orang India, jadi orang Pakistan, bahkan jadi orang Arab sekalipun. Tidak boleh bangga Pak. Bangga jadi umat Nabi saja. Saya umat Rasulullah SAW. Ya. Tidak usah bangga jadi polisi, tentara, pegawai negeri, PNS, swasta. Tidak usah bangga jadi pengacara, nggak usah bangga jadi pedagang petani, nggak usah bangga jadi artis. Banggalah menjadi dai-nya Allah. Apa kerja bang? Dakwah. Maksudnya abang ini apa kerja dunianya? Oh itu sampingan saja bang, tidak penting bang. Kalau di otot dia tanya juga apa kerja bang? Presiden Republik Indonesia. Tapi itu side job, sampingan. Kerja utama saya dakwah. Siapa saja yang buat dakwah Allah muliakan dia. Siapa saja yang buat dakwah pasti Allah muliakan. Apabila presiden buat dakwah pasti Allah muliakan presiden. Gubernur buat dakwah Allah pasti muliakan gubernur. Wali kota, bupati buat dakwah Allah pasti muliakan mereka. Tapi apabila ada seorang dai tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, pasti Allah hinakan dai tadi. Paham Pak? Jangan nanti pikir presiden itu paling hebat Pak. Dai yang paling hebat. Dai itu pikir seluruh dunia Pak. Presiden satu negara saja. Orang memikirkan keluarganya, namanya kepala keluarga, dimuliakan di keluarganya, betul nggak Pak? Orang yang memikirkan satu desa, namanya kepala desa, dimuliakan satu desa. Orang memikirkan kecamatan, namanya Pak Camat, dimuliakan satu kecamatan. Memikirkan satu kota, wali kota, dimuliakan satu kota. Memikirkan satu provinsi, dimuliakan satu provinsi, namanya gubernur, dimuliakan satu provinsi. Mohon maaf Pak, gubernur dari
Sana Pak, datang ke sini Pak. Biasa aja orang. Di tempat dia dimuliakan. Orang memikirkan satu negara, namanya presiden, dimuliakan di satu negara. Ya. Kira-kira kalau presiden Argentina datang ke sini, perintah di sini, dengarin orang nggak Pak? Nggak akan didengarin orang. Tapi orang yang memikirkan seluruh dunia, seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya dai, dia akan dimuliakan di seluruh dunia. Coba lah nggak percaya Pak, antum pergilah dakwah kemana-mana. Lihatlah bagaimana Allah muliakan pada dai-dainya. Allah muliakan. Jadi kalau kita berdakwah, bukan presiden yang bersama kita, bukan gubernur, wali kota, bupati yang bersama kita, bukan kapolda, kapolri yang panglima TNI yang bersama kita, tapi Allah yang bersama kita. Kalau Allah yang bersama kita, apa yang harus kita takutkan? Ya, apa yang harus ditakutkan Pak? Ada Allah. Maka seorang mukmin hadirin sekalian, dia mesra dengan Allah, dekat dengan Allah seperti seorang anak kepada ayahnya. Lihat anak-anak kecil Pak, anak kecil itu kalau pergi ke mall Pak, itu jalannya pede Pak. Lari-lari, loncat-loncat dia Pak. Tanya, Dek mau kemana Dek? Mau beli mainan Om? Kau ada duit? Ada ayah? Siapa yang bayarin? Ayah. Kamu mau beli apa? Mau beli baju? Emang punya duit? Ada ayah kan? Kamu mau beli apa? Mau beli es krim? Mana duitnya? Nanti ayah bayar. Seperti itu. Nah, makanya hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara mengenal Allah, ma'rifatullah. Kata orang-orang ma'rifat itu paling tinggi Pak. Kata orang-orang Pak. Ya. Tapi saya dengar dari para masyayikh, ma'rifat adalah awal daripada agama. Awal, bukan puncaknya Pak. Awal Islam ini mengenal Allah. Ini wali-wali Allah semua, kekasih Allah semua Pak. Kalau antum nggak mencintai Allah, nggak mungkin subuh-subuh datang ke masjid. Ya. Kalau antum mau cari wali Allah itu bagaimana ciri-cirinya Pak? Lihat sholat subuhnya di mana. Lihat sholat subuhnya di mana. Ini wali gitu. Tapi tidak sholat Pak. Wali syaitan Pak. Ya. Nah, maka penting hari ini hadirin sekalian, perbaiki diri kita. Perbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki iman kita? Banyak-banyaklah berdakwah, banyak-banyaklah berzikir. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Sehingga nanti akan datang satu masa kita tak takut lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita tak akan meminta lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tak berharap lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang saleh, itu fantastik, unbelievable, tidak masuk akal kehidupan mereka. Ya. Siapa orang saleh yang jelas-jelas dapat ridha Allah? Para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat, mereka semua menolak dunia dengan kedua tangannya. Seperti kita hari ini meraih dunia dengan kedua tangan kita. Ya. Para sahabat menolak dunia dengan kedua tangannya, kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Istighfar kita banyak-banyak ya. Istighfar banyak-banyak. Itu sahabat tidak ada yang mencintai dunia. Dunia dalam pandang sahabat, dunia. Mereka betul-betul mengenal hakikat dunia. Mereka memandang dunia seperti bangkai, bangkai kotoran. Dunia jifah, dunia ini bangkai. Dua orang sahabat
hampir berantem Pak, gara-gara menolak satu peti emas. Dan ini kisah ini sering didengar. Ini abang kau yang punya, kau yang punya, nggak bisa, kamu. Datang sahabat lain, kenapa kalian ribut-ribut? Kata sahabat yang berantem tadi Pak, begini bang, saya beli tanah dia, kita ini berteman nih bang, kami ini sahabat. Saya beli tanah dari beliau nih, ya, ternyata di tanah yang saya beli itu ada satu peti emas. Saya cangkul, saya gali-gali, ketemulah satu peti emas ini. Saya tidak merasa membeli emas ini, maka saya datang ke sini mengembalikan peti emas ini. Dia marah-marah bang. Ini yang penjual bilang apa? Bro, bukan begitu. Aku kalau sudah menjual tanah, berarti apa yang di dalam tanah, apa yang di atas tanah sudah menjadi milik kau. Ini emas punyamu? Enggak punyamu, punya kau yang punya, abang yang punya apa? Jangan masalah. Gimana pada kita berantem, kasih abang ini aja. Orang yang datang tadi Pak, yang bertanya tadi mau dikasih emas. Orang yang ketiga pun hadirin mulia, orang yang sempurna imannya. Dia bilang apa? Nggak bisa kalian mau lepas dari masalah terus beri masalah kepada saya. Mereka memandang emas itu masalah, Pak. Seperti kita memuja-muja emas intan berlian. Dulu Rasulullah SAW ditawarkan gunung Uhud jadi emas, Nabi tolak. Hari ini pencinta Nabi, emas dalam tanah digali-gali. Bukan berarti nggak boleh, boleh galilah. Tapi jangan sampai gali emas dah sholat kalian. Iya Pak. Akhirnya yang ketiga tadi pun sahabat yang datang tadi mengatakan, gimana kalau kita laporkan ke pengadilan saja, ke hakim. Coba kalau hakimnya antum Pak, datang 3 orang bawa satu peti emas, ada yang mengaku ini bukan punyaku, kamu bukan. Antum jadi hakimnya gimana Bang? Suruh pulang nggak Pak? Ya udah damai-damai lah kalian pulang, nanti tunggu tanggal panggilan nih BB nih, barang bukti nih. Hakimnya orang yang sempurna imannya, dia dengarkan betul-betul penjelasan satu persatu. Akhirnya dibuatlah sebuah keputusan yang luar biasa. Ditanya, hei kamu punya anak, ada laki-laki, kamu ada perempuan. Gimana kalau anak kalian nikahkan saja, jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru mereka berpelukan, ini baru selesai masalah gitu. Antum pikir ini dongeng Pak? Ini kisah nyata Pak. Kalau saja satu orang sahabat hidup di zaman ini dan dia melihat orang yang paling zuhud yang hidup di zaman sekarang, mungkin sahabat tadi mengira kita orang yang paling soleh tadi sebagai orang kafir Pak. Dan kita pun akan melihat sahabat seperti orang gila Pak. Betul Pak. Kualitas sahabat nggak main-main Pak. Sahabat itu betul-betul bercerai dengan dunia, tak mencintai dunia sama sekali. Sehingga kalau ada dulu orang Quraisy yang masuk Islam, pasti kualitas mereka terbaik. Ya. Di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, anak-anaknya sahabat namanya tabi'in Pak. Tapi itu bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu, dikatakan apa beda kami dengan kalian sahabat? Kata tabi'in Pak, apa beda kami dengan sahabat? Mana yang lebih banyak ilmu kami apa kalian? Kata Sayyidina Ali, lebih banyak ilmu kalian. Kami belajar agama rata-rata sudah dewasa, sudah tua. Kalian dari lahir belajar agama. Mana yang lebih banyak amal kami, ibadah kami daripada para sahabat? Lebih banyak ibadah kalian. Terus beda kita apa? Kata Sayyidina Ali, orang semacam kalian di zaman kami ini munafik. Gitu Pak. Jadi standar iman target itu seperti sahabat, iman yang sempurna. Kalau saja orang-orang kafir Quraisy melihat Islam itu seperti yang kita amalkan sekarang Pak, kita ini dan sahabat menunjukkan Islam seperti kita, niscaya mereka semua mungkin saja masuk Islam. Oh mudah Islam ini gitu. Karena Islam boleh juga mencintai dunia kan. Kita Islam masih boleh party, masih boleh macam-macam. Dulu sahabat betul-betul. Sehingga ketika mereka melihat sahabat mengamalkan agama dengan sempurna, mereka tahu kalau aku masuk Islam, aku harus begini. Oh nggak bisa. Akhirnya mereka tak masuk Islam. Ini Pak. Kalau seandainya
orang kafir Quraisy melihat Islam kita hari ini, Pak. Oh ya, kalau gitu, kalau gini Islam mau aku masuk Islam. Mereka tak mau, kenapa? Karena harus berpisah dengan dunia mereka. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, inilah iman. Nah, iman perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang alim iman tak ada, Pak. Ilmu banyak, imannya lemah. Apa buktinya hadirin mulia? Tak mampu mereka ke masjid salat subuh. Kita pikir dia bodoh, tidak. Mohon maaf, saya pernah datang ke satu pondok pesantren. Tempatnya dirahasiakan. Santrinya ribuan, Pak. Lalu saya ke sana. Subuh-subuh saya datang ke pondok itu, Pak. Hanya ada muazin, dan beberapa orang yang salat subuh di sana. Santri-santri terkapar tak berdaya, nggak tahu di mana salat subuhnya. Kiai pun katanya di Mekah salat subuhnya, tak nampak di masjid. Bisi-bisi orang kampung, kalau kiai tadi masjid salat, berarti dia buka jendelanya, langsung dia masuk ke Masjidil Haram. Dan itu semua meyakini, Pak. Tak pernah nampak. Bagaimana Islam mau berjaya, mau bangkit, Pak? Kalau salat subuh kita belum seperti salat Jumat, jangan bermimpi kita akan memenangkan perjuangan ini, Pak. Kata seorang rabai Yahudi, kami tak takut dengan senjatanya umat Islam. Kami tak takut dengan senjatanya umat Islam, dengan ekonominya umat Islam, dengan jumlahnya umat Islam. Yang kami takutkan ketika sholat subuhnya orang Islam seperti sholat Jumat. Jadi misi kita semua pulang ke masjid masing-masing, jadikan masjid-masjid kita sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Antum fikirkan gimana cara masjid ini makmur. Bikinlah masjid menjadi tempat terindah di muka bumi. Ya. Masjid menjadi tempat yang paling dirindukan oleh umat Islam. Jadi orang kalau udah masuk masjid, Pak, tenang jiwanya. Orang kalau udah masuk masjid, tenang jiwanya, hadirin mulia. Ini kita sudah Allah berikan fasilitas, Pak, di Masjid Az-Zikra ini. Allah berikan bangunan yang sangat indah. Sangat indah, Pak. Fasilitas semua ada. Semua ada. Apa yang enggak ada, Pak? Di sini, Pak, air lengkap. Ya. Nggak perlu harus bangun lagi, sudah selesai bangunannya, Pak. Almarhum murabbi kita telah menyelesaikan pembangunan jasadnya. Ya. Gimana Masjid Az-Zikra ini makmurnya tiap hari minimal seperti ini lah, Pak. Ya. Ini kan ada acara aja ramai, Pak. Gimana 24 jam 100% laki-laki di sekitar masjid sholat subuh di masjid. Kira-kira bisa, Pak, ya? Bisa, Pak. Ada di Bali, Pak, Ustaz Ferry. Ada satu kampung namanya Kecicang Islam. Itu kampung itu, kalau ke Bali main ke sana. Di kampung itu hadirin sekalian, di kampung itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Tahu apa yang mereka buat? Membuat kesepakatan duduk bermusyawarah, pemuka kampung, ulama, umara, dan tokoh adat. Mereka bermusyawarah, akhirnya membuat sebuah keputusan yang dahsyat. Siapa saja di kampung ini yang tidak sholat 5 waktu di masjid, maka warga kampung dilarang menyelenggarakan jenazahnya ketika dia mati. Ngeri, Pak. Benar. Boleh, yang kalau mati biar keluarganya saja yang urus. Warga nggak boleh datang. Ngeri memang, Pak. Tapi ini keputusan dibuat, kesepakati bersama. Bisa nggak dibuat di sini, Pak? Kalau mati suruh jalan sendirian, Pak, ke kuburan. Kuburan dekat sini. Kekuatan dakwah. Jadikan di masjid ini ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir ibadah, ada khidmat.
Makan-makan di masjid itu tiap hari Pak, kalau bisa tiap hari. Ada orang minum, ada minuman di masjid. 24 jam kita ke masjid, ada orang bergantian beribadah di masjid. Maka doakan hadirin, sekarang saya sedang bangun masjid dengan teman-teman di Palembang. Masjid yang ramah kepada umat. Nah, di masjid itu nanti ada ruang tamu, ada ruang lantai pertama itu tempat tamu-tamu Allah. Dibuatkan tempat i'tikaf khusus. Jadi kalau orang datang ke kota itu tidak ada uang untuk bayar hotel, datang ke masjid. Nanti di masjid disiapkan fasilitas. Ada hak tamu 3 hari 3 malam. Tidak boleh ditanya keperluannya Pak. Orang kalau datang ke rumah kita Pak, datang ke masjid kita, baru datang lalu antum bertanya, maaf ada keperluan apa? Antum su'ul adab Pak. Bukan itu yang Islam ajarkan. Kita boleh bertanya apa yang bisa saya bantu, itu hari ketiga. Hari pertama tamu muliakan. Bersih, angkat sendalnya, rapikan, taruh di mana? Di mana Bapak istirahat? Dah makan belum? Siapkan makanan. Kalau antum ibu-ibu nih, mohon maaf, kalian kedatangan tamu di rumah, kemudian masih bertanya kopi apa teh, berarti kalian tak belajar adab. Nggak boleh ditanya Pak, tamu tuh nggak boleh ditanya. Hidangkan hidangan terbaik. Udah bingung kita nih, dia suka kopi apa teh? Buatkan kopi, buatkan teh. Tak disentuh sama dia. Oh mungkin susu, siapkan susu lagi. Tak disentuh juga. Ternyata dia puasa. Tanya dulu. Kalau puasa jangan dibuat minum. Jadi kalau kita masih bertanya Pak, makan apa, minum apa, hidangkan makanan terbaik kita. Kalau dia nggak minum, kita minum. Paham Pak? Saya pernah Pak datang ke rumah orang lah, saya haus, betul-betul haus Pak. Saya bilang, aduh nanti di sana aja lah kita minum ya. Sampai ditanya, Ustadz minum apa? Oh nggak usah. Namanya orang Minang Pak, orang Melayu, orang Indonesia ini Pak suka basa-basi. Bapak soba, nggak usah. Apa kata ibu tadi? Oh saya pikir Ustadz haus. Nah, kurang ajar Pak. Kita basa-basi Pak. Saya pikir Ustadz haus. Nah, maka orang yang faham adab-adab begitu. Maka tamu di masjid kita jangan ditanya-tanya. Setiap orang datang ke azikra, langsung minum, langsung teh, langsung kopi. Siapkan, ada istiqbal, ada resepsionis di masjid, ada orang merapikan sendal di masjid, sehingga orang masuk masjid dia merasa dimuliakan. Orang di dalam masjid berlama-lama betah. Lantai 2 masjid khusus ibadah seperti ini, lantai 3 tempat tahfizul Quran, dan lantai 4 galeri Al-Quran 30 juz. Ini nama masjidnya di Palembang Pak, Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Nanti kalau ada orang Palembang datanglah ke sana Pak. Sehingga masjid hadirin sekalian menjadi tempat terindah. Karpet masjid, karpet yang terbaik. Jangan lebih mahal karpet rumah kita daripada karpet masjid. Ya. Hidangan di masjid terbaik. Tiap hari ada ibu-ibu yang datang bawa kolak ke masjid. Bapak-bapak kalau sudah masuk masjid berat hatinya keluar masjid. Kenapa nyaman di masjid? Ini kalau nggak ada hidang, nggak ada minuman di masjid Pak, mohon maaf, baru ngobrol setengah jam kering kerongkongan Pak. Udahlah kita ke kafe aja lah. Pindah ke kafe Pak. Pindah dia ke warung. Di masjid ada khidmat. Itulah masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Ada satu tempat namanya sufah, tempat orang-orang kaya menggantungkan makanan. Orang lapar masuk masjid, keluar masjid kenyang perutnya. Pengangguran masuk masjid, keluar masjid dapat pekerjaan. Ya. Orang stres masuk masjid, dia keluar masjid tersenyumlah dia. Ada orang yang healing, ada orang yang memberikan masukan-masukan di dalam masjid, nasihat, ada dakwah di dalam masjid. Ini Pak, orang happy, bahagia masuk masjid, pulang-pulang suntuk Pak. Kenapa? Hilang sendalnya. Apalagi hilang motornya Pak. Makanya Jogokarian Pak buat sebuah kebijakan, kalau siapa saja jamaah yang kehilangan motor, masjid mengganti motornya. Ini Pak. Jadi kalau hilang sendal jamaah Pak, cepat buru-buru pengurus masjid belikan sendal, siapkan sendal gantinya.
supaya dia nggak sedih pulang dari masjid. Ya, salah kita Pak, salah pengurus masjid, nggak bisa mendatangkan kenyamanan, keamanan di masjid. Masjid indah, masjid terbaik. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ya, kembalilah ke masjid. Dulu Pak, mohon maaf, di kampungnya Buya Ferry ini, di kampung saya, kita kalau sudah disunat Pak, anak laki-laki sudah disunat dari khitan, itu aib besar kalau kita masih tidur di rumah. Aib. Makanya di kampung kami itu Pak, orang gadangnya di surau, besarnya di masjid, di musola. Kalau masih ada sudah disunat tidur di rumah, itu diketawain sama teman-teman satu kampung Pak, dibilang BG Pak. Tahu BG? Bujang gadih, melambai-lambai, dibilang banci Pak. Laki-laki tidur di rumah. Nah, sekarang kita kembalikan itu Pak, belajar silat di masjid, ya. Semua aktivitas di masjid, ada didikan subuh, saya masih ingat semua kegiatan masjid Pak. Ini kegiatan ini mesti dibuat tiap minggu, diundang semua guru-guru kita ke sini. Insya Allah Pak ya. Apalagi kalau umur sudah 40 tahun, jadikanlah masjid sebagai rumah. Kalau umur kita sudah 40 tahun, jadikanlah masjid sebagai rumah. Kalau ditanya orang, mau kemana ayah anda? Pulang dulu Pak. Kemana pulang? Ke masjid. Pas keluar dari masjid mau kemana? Pergi sebentar. Kenapa? Udah 3 hari gak ketemu anak istri. Mau pergi sebentar ke rumah, nanti pulangnya ke masjid. Perginya ke rumah. Kalau sudah ada orang-orang yang menginfakkan waktunya untuk masjid, maka masjid akan hidup amalan 24 jam. Mohon maaf Pak, yang memakmurkan masjid ini bukan takmir masjid Pak, tapi jamaah masjid. Takmir masjid itu hanya untuk mengatur manajemen masjid saja, tapi bertanggung jawab mendatangkan orang. Mohon maaf, kalau hari ini ada 100 orang sholat subuh di Azikra, 1 orang 100 orang ngajak 1 orang, besok 200 orang sholat subuh. Ini nggak main-main Pak, ini kerjaan Pak. Dakwah dengan cara Rasulullah, dakwah di atas dakwah. Apa yang Nabi dakwahkan, dakwah itu sendiri. Antum bayangkan Pak, dakwah kerja Rasulullah ini. Asbab Nabi berdakwah dengan door to door, face to face, hati ke hati, satu dunia masuk Islam. Ini Instagram, Facebook, YouTube, antum pikir dakwah? Ada orang punya followers ratusan juta, puluhan juta, semua sosial media, satu orang pun tak ada yang masuk Islam. Sekarang semua ada Pak, TV, YouTube, semua ada. Islam tak tersebar, banyak yang murtad malah. Dulu zaman Nabi nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp. Mereka bermujahadah, berjalan kaki dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kami pernah jauh lah Pak, dicaci maki sama seorang profesor intelektual Muslim. Dikatakan, hei kalian orang-orang bodoh, bikin malu Islam, bikin malu Islam kalian. Zaman sudah modern, masih jalan kaki kalian. Kalian bisa telepon saya, kenapa harus ketuk-ketuk rumah saya? Ini jamaah lagi jauh lah mau silaturahmi Pak, dicaci maki Pak. Ini kisah nyata nih Pak. Bodoh, bikin malu Islam aja. Bawa mana, bawa kompor mana-mana. Mundur, kemunduran ini. Ujian Pak, dakwah ini ujiannya berat Pak. Saya pernah diludahin orang, dakwah muka diludahin Pak. Yang pernah diludahin? Guru saya bilang, kalau kalian belum diludahi, berarti kalian gak sungguh-sungguh dakwahnya. Dakwahnya masih pilih-pilih orang. Yang didakwain orang-orang baik-baik saja, orang suka-suka aja. Apa kata Amir jamaah kami? Dia bilang, Pak, mohon maaf, Bapak bilang dakwah jalan kaki, door to door di zaman onta Pak. Dakwah zaman onta. Bapak tahu nggak sholat kita 5 waktu itu sholat zaman apa? Sholat kita yang ruku sujud itu sholat zaman onta Pak. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai ini Pak, boleh pakai WhatsApp. Tapi kalau antum sibuk dengan YouTube, antum nggak mau lagi jalan kaki, antum nggak mau lagi ke door pintu rumah orang, nggak mau lagi datang orang, fitnah ini semua Pak. Iya, ini fitnah besar. Mata satu Dajjal ini Pak. Sampai ada orang bilang ini TV Pak, TV sunnah. Mana ada TV sunnah?
Buat sajalah kau TV, ceramahlah di TV. Tapi jangan katakan itu dakwah. Nah, ini semua amalah saja. YouTube ada AdSense apa? Dakwah itu nggak boleh ngambil manfaat dari umat. Dakwah itu Pak nggak boleh ngambil manfaat. Makanya kalau kita pergi khuruj fisabilillah, kita keluar jalan Allah, kata Mas Syekh, bawa kompor, masak sendiri. Jangan kau minum minuman orang yang kau dakwahi. Jangan kau makan makanan mereka. Kalian bagi minum orang yang kalian dakwahi, bagi makan orang yang kalian dakwahi. Hebat Pak. Itu maksudnya apa? Hikmahnya kenapa kita bawa alat masak sendiri, khidmat sendiri, supaya kita tidak berharap kepada orang yang kita kunjungi. Mohon maaf nih, kita yang sudah biasa dengan privilege, dai-dai kondang, mohon maaf, kita berapa orang Allah beri kemuliaan dengan popularitas, dijemput, disiapin tiketnya, disiapin hotelnya, disiapin ini itunya, Pak. Satu hari datang ke masjid tak ada persiapan, Pak, mulai sakit hati, Pak. Tidak paham agama orang kampung ini. Padahal yang nggak paham agama itu kita perdai. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, korbankan harta terbaik, waktu kita, diri kita untuk agama. Maaf Pak, bukan mengorbankan agama untuk diri kita. Kita datangi umat, bukan didatangi, bukan didatangkan. Kita ajak, bukan diajak. Kita belajar membeli agama Allah, bukan menjual agama Allah. Ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dari mana kita basicnya Pak? Markasnya di mana dakwah? Di masjid. Masjid innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masajid. Tanya sama Ustaz, masjid itu maksudnya bukan satu masjid, banyak masjid. Memakmurkan masjid Allah. Man amana billah, mereka itulah orang yang beriman kepada wal yaumil akhir, hari akhir. Wa aqimus shalah wa itaz zakat, dia mendirikan salat, membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini come back to your Allah. Sebentar lagi Ramadan datang. Siapkan iman. Ibu-ibu yang punya hutang tahun lalu belum dibayar, bayarlah hari ini, ya, hutang puasa, ya. Perbaiki iman. Kalau iman kita baik, amal kita baik. Iman kita baik, amal kita baik, ya. Gak bisa Pak, mohon maaf, hari ini Pak, orang tuh maunya Allah aja Pak, sunnah dia nggak mau. Yang penting Allah katanya, ya, yang penting Allah. Tapi kehidupan gak ikut cara Nabi Pak. Bagaimana mungkin Pak? Kata Maulana Zakaria Al-Kandalawi, satu orang yang mengaku mencintai Allah, dia mengaku mencintai Allah tapi hidup gak ikut cara Nabi, pastikan dia seorang pendusta, ya. Pastikan dia seorang pendusta. Maka amalkan sunnah, pelan-pelan amalkan sunnah, jangan malu dengan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam syurga. Tidak usah dengarin kata orang Pak, biarin orang mau tertawa, orang mau mengejek kita. Tenang Pak, hari ini kalian tidak sendirian, sudah ramai orang hidupkan sunnah Pak. Dulu mungkin masih asing orang pakai jenggot, asing pakai sorban, asing pakai niqab, asing pakai gamis, asing Pak. Hari ini Pak, selebritis cantik-cantik, tampan-tampan. Kalau dia sudah pakai niqab, itu artis Pak, langsung diupload di Instagram. Doakan ya istiqomah. Udah bangga mereka Pak. Dulu orang pakai cadar itu dibilang teroris Pak. Sekarang itu jadi fashion Pak. Jadi tren Pak. Artis-artis ganteng-ganteng celananya cingkrang sekarang. Ya. Meskipun mereka harus dibully, dicaci maki sama orang-orang yang belum dapat hidayah, orang belum paham. Orang kalau paham Pak, nggak mungkin dia menghina pakaian ini. Nggak mungkin dia menghina. Ini pakaian terbaik, pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya sering dihina orang Pak. Ini dari ini bodoh, ilmunya nggak ada, dia nggak ada LCMA-nya, dia nggak ada siapa. Kenapa dia pakai sorban? Apa semua? Saya bilang saya pakai sorban bukan karena saya alim,
Bukan karena saya ini orang hebat, bukan keturunan ini Habib nih, bukan. Saya bukan Habib Pak, saya Habib. Tahu Habib? Arab bukan, India bukan. Kita nih Habib. Saya pakai sorban ini satu ya, karena pengen masuk surga. Ya. Karena menurut kepahaman saya, sederhana saja. Ya, kalau kita hidupkan sunnah Nabi, kan ayat hadis tadi Pak. Sungguh cinta kepadaku, kata Nabi, kalau orang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Mudah-mudahan asbab ini di dunia ditertawakan orang, dicaci maki orang, dihina orang, malu kita berjalan di muka bumi, dipermalukan. Saya berharap nanti di akhirat pun Allah malu menghisap kita. Ini orang sering menangis di dunia ini orang sering diejek di dunia ini. Itu aja Pak, nggak apa-apa, silakan, silakan, tertawakanlah asal kau bahagia. Nggak apa-apa, ngapain kita harus malu? Ya. Nggak ada, ini pakaian terbaik, pakaian terbaik. Saya pernah pergi dakwah ke Australia, sebelum berangkat itu dibisik-bisikin sama syaitan. Syaitan bisik-bisik dari minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ada syaitan ini dari wujud manusia Pak. Dia bilang, Der, lu jangan pakai sorban di sana, Der, ditangkap polisi, nanti pikir teroris, nanti macam-macam. Kalau mau ke Australia itu nyamar aja, pakai jas, pakai dasi, pakai ini semua, karena pakai jaket, pakai topi pet biasa, jangan pakai sorban. Ngeri itu, Islamofobia di sana. Saya pikir betul juga ya ini abang ini. Kita korbankan nih sunnah-sunnah kecil ini supaya bisa dakwah di sana silaturahmi. Jangan gara-gara antum ngotot pakai sorban ditangkap polisi nggak jadi dakwah. Gimana coba? Iya juga ya. Sudah siap-siap Pak, mau ganti fashion, pas mau berangkat datang bisikan malaikat Pak. Apa kata malaikat? Ini kau ini payah katanya. Dulu sahabat nggak bisa masuk. Sahabat itu Pak nggak bisa masuk ke satu tempat, satu daerah Pak. Yang mereka korbankan bukan sunnah Pak. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab? Apa sunnah yang kita tinggalkan ini? Ya? Jangan-jangan kita nggak masuk ini gara-gara meninggalkan sunnah. Dicek-cek sahabatnya, ternyata hadirin mulia siwak ditinggalkan. Oh kata Amirul Mukminin, sekarang semua sahabat berjamaah keluarkan siwak kalian, bermiswak. Ya, ketika sahabat memakai siwak berjamaah, satu orang spy mata-mata dari kalangan orang kafir hadirin sekalian mengintip dari kejauhan. Allah masukkan perasaan takut di hati mereka. Lalu dia berlari terbirit-birit, menjerit, dikatakan lari, lari. Orang Islam sudah mulai mengasah giginya. Jangan-jangan dia mau menggigit kita. Takut Pak. Ini Pak nggak bisa masuk ke satu negara, kok malah mau meninggalkan sunnah Pak? Mestinya dicek sunnah apa yang belum dibuat. Saya cek lagi, sorban sudah, jenggot sudah, gamis oke. Satu yang kurang, tongkat belum ada tongkat. Akhirnya saya pergi nyari tongkat Pak. Berangkat ke Australia, full sunnah, sorban, gamis, tongkat. Sampai di Sydney saya turun. Benar Pak, di imigrasi 2 orang polisi datang menghampiri saya. Dalam hati ya, benar juga ditangkap nih. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ditangkap bisa dakwah di penjara, bisa dakwah di Australia. Kapan lagi? Mudah sama polisi. Ternyata polisi datang Pak, mau minta foto bareng Pak. Dia bilang, wah, he's nice fashion brother, you looks like Taliban ya. Yeah. Di mana kau beli baju kayak gini nih? Ya, I come from Indonesia. Selfie bareng polisi Pak, dikawal sama dia sampai keluar. Beli saya bilang, you know me, I'm artist, famous Indonesia. Lihat di YouTube, oh ya, tambah lagi foto-foto Pak. Intinya apa? Jangan malu dengan sunnah. Antum iklan, lihat dari satu produk siwak yang dikemas di luar negeri, itu nggak tahu dari Amerika apa dari Inggris. Itu iklannya bule Pak di atas bis, kan? We found it. Kata-katanya kami temukan. Dia bilang dia temukan. Ini kita sudah 1400 tahun lalu siwak. Hari ini mereka bersiwak dengan kayu miswak di tengah tempat umum Pak, fasilitas umum, di bis kota, di taman-taman. Bule-bule bukan pakai hijab, bukan muslim, non muslim, laki dan perempuan saling tersenyum sambil minum di kafe, di restoran, memakai siwak. Mereka bangga. Kok ada orang Islam yang mengatakan siwak itu kebodohan Pak? Zaman dulu nggak ada Pepsodent, nggak ada close up, nggak ada sikat gigi, makanya pakai kayu. Jangan mundur ke belakang katanya. Diundang ke podcast besar ngomong kayak gitu.
Dan itu hebat juga nih kata orang Islam. Bodoh Pak. Sampai hari kiamat air ini Pak, meskipun pakai mesin diperbaiki pH-nya Pak, tak akan pernah bisa menandingi, menyamai air Zam-Zam. Meskipun khasiatnya sama, tapi nilainya akan berbeda. Kayu miswak sampai kiamat tak akan pernah sama dengan sikat gigi modern itu. Maka kembalilah kepada sunnah, jangan remehkan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah Rasulullah itu lebih berharga daripada syurga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Siap kembali kepada sunnah Pak? Nah, apa sunnah terbaik? Sunnahul huda, sunnah yang paling dicintai Nabi, salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid. Azan itu diteriakkan untuk memanggil para pencinta dunia. Azan itu dikumandangkan pakai speaker untuk memanggil orang-orang lalai. Sudah waktunya ke masjid, masih di pasar. Orang-orang beriman sebelum azan berkumandang, mereka sudah merapat ke masjid. Insyaallah Pak ya, perbaiki sholat Pak. Baik bulan puasa nih, kalau bisa bulan puasa nih di masjid 30 hari kita i'tikaf. Minimal 10 hari terakhir nanti i'tikaf. Matikan handphone Pak. Ya. Saya tahun lalu full puasa, khuruj fisabilillah 40 hari, full puasa di Padang, nggak hidupkan handphone Pak. 40 hari. Beda Pak. Kalau kita istirahat pakai handphone nih Bang, lain lagi tenangnya. Ya. Ini apalagi ada grup-grup WhatsApp itu, aneh-aneh berita itu Pak. Kadang-kadang ada orang jahil yang datang posting foto-foto perempuan yang bukan mahram, seksi Pak. Makanya saya memutuskan untuk tidak pakai WhatsApp Pak. Nomor saya itu nggak ada WhatsAppnya. Nomor-nomor yang punya, yang save nomor lama saya itu, antum bisa telepon, tapi WhatsApp udah nggak ada. Ya. Ada nomor pribadi keluarga WhatsApp, tapi nggak ada grupnya. Karena grup-grup ini asbab fitnah juga Pak, bahaya Pak. Ya. Nah, maka sekaranglah saatnya hadirin mulia kita fokus ke akhirat. Terhib Ramadan ini hadirin mulia kita sambut datangnya Ramadan dengan gembira, dengan senang hati, karena sebentar lagi dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah. Sebentar lagi amalan sunnah akan bernilai amalan fardu. Amalan fardu akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Bercurah-curah rahmat. Iblis syaitan akan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Tapi kok masih banyak orang maksiat Bang, bulan puasa kan iblis sudah dibelenggu. Itulah masalahnya Pak, iblis pun kadang-kadang geleng-geleng lihat kita Pak. Kata iblis, aku nggak goda pun orang ini maksiat juga. Maka kata Mbak Surip, minggir nanti manusia mau lewat. Hai setan-setan pada minggir, kata Mbak Surip almarhum kan. Nanti kalian kerasukan manusia. Karena manusia ini hadirin, kalau tanpa agama, manusia lebih hina dari binatang. Manusia kalau beriman dan beramal saleh, kita lebih mulia dari malaikat. Kalau kita tidak beriman, tidak beramal saleh, kita lebih hina dari binatang. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku berikan mereka hati tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walahum a'yunun yubsiruna biha. Walahum adhanun yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Orang yang tak beriman dalam pandangan Allah, mereka lebih hina dari binatang. Binatang tak punya akal, manusia punya akal. Dan manusia yang beriman dan beramal saleh lebih mulia dari malaikat, karena malaikat tak punya syahwat, kita punya syahwat. Maka ketaatan seorang manusia pantas untuk dibangga-banggakan di majelis yang para malaikat. Ya. Kenapa? Kita punya syahwat yang setiap saat pengen maksiat, setiap hari pengen maksiat. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Ya, nah inilah hadirin mulia. Nih Hamin berapa nih? Hamin 6 Ramadan. Ya Allah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ya, kita sambut dengan gembira Pak, dengan senang hati Pak. Supaya tenang hidup kita Pak,
Saya ingatkan nih Pak, kembalilah kepada sunnah Nabi. Simple life, simple problem. Sederhanakan hidup kita, sederhanalah masalah kita. Sederhana hidup kita, sederhanalah masalah kita. Berhentilah kita meniru-niru kehidupan orang lain. Kalau tak mampu antum beli mobil, nggak usah beli mobil Pak. Mau tahu nggak Pak cara satu-satunya cara terbebas dari hutang? Mau? Saya kasih tahu Pak, satu-satunya cara supaya kita tidak terlilit hutang, jangan berhutang. Jangan berhutang. Nggak punya mobil. Emang kenapa kalau punya mobil? Antum mulia naik mobil. Saya pernah Pak di Kalimantan naik satu mobil Pak di satu tempat. Kita selalu ramai rumah orang kaya. Ada mobil RR plat depannya. Katanya belasan miliar harganya. Lalu saya naik ke mobil itu. Terus saya bilang, saya tanya sama yang punya mobil, bro, saya mau tanya, anjing itu anjing. Anjing kalau naik mobil ini berubah nggak derajatnya? Bertambah ganteng nggak anjing itu gara-gara naik mobil mewah ini? Anjing naik mobil mewah tetap anjing, Pak. Anjing naik mobil mewah tetap anjing. Jangan untuk pikir mobil mewah bisa muliakan antum, enggak. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Santai aja, nggak usah punya mobil, nggak apa-apa. Kemuliaan kita dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang miskin, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, dia pinang orang tak ada yang terima dia jadi menantu. Dia usul tak ada orang terima ngambil usulnya dia. Tapi di hati ada ketakwaan. Yakinilah orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Maka ketakwaan inilah yang harus kita cari. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya takwa, final takwa. Nah ini takwa, kalau udah bertakwa aman ya. Semoga kita Allah jadikan sebagai hamba yang bertakwa, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya dari Sulaiman dan sahabat DSAS. Minta maaf kepada seluruh keluarga besar Az-Zikra karena selama ini jarang ke sini, Pak. Jarang ke sini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selesai proyek ini kita bisa bikin kerjasama, ya, kerjasama dengan Az-Zikra. Kita makmurkan lagi. Kita senangkan hati murabbi yang sedang mungkin Allah perlihatkan suasana ini kepada beliau di alam barzah. Ya, semoga Allah muliakan, Allah lapangkan kubur beliau. Ya Allah bahagiakan, Allah hantarkan, Allah bukakan pintu syurga untuk almarhum, untuk murabbi kita, dan Allah bahagiakan beliau selama-lamanya di akhirat sana. Amin. Itu saja mungkin. Tidak ada tanya jawab ya. Ya, itu saja. Habis ini persiapan khidmat dan ya ada kebuli ya. Ini boleh kebuli yang paling nikmat nih, dibuli ini. Kebuli. Ya, kalian semua nanti saling bermaaf-maafan, saling mengikhlaskan, ya, kosong-kosong ya. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah, saya minta maaf dari sini, saya minta maaf di sosial media juga. Kalau ada kalimat saya yang salah, selamat berdakwah. Kalau ada kata-kata saya melukai hati, mohon diikhlaskan. Ya Allah, kalau hamba salah ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Tapi kalau mereka salah, ampunkan mereka ya Allah. Selesai masalah kita. Ya, itu saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.